أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والأقلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين مجيب السائلين. Alhamdulillah, hari ini kita akan coba menyambung ya pelajaran kita pada Jumat yang lalu tentang anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang tidak termasuk, yang tidak akan terjerembab ke dalam neraka jahanam. Akhlak yang muncul dari orang-orang yang tidak masuk dalam neraka jahanam pada pertemuan Jumat yang lalu adalah 4 kategori. Yang pertama adalah mereka yang hayyin. Siapa hayyin? Hayyin adalah orang yang hidupnya penuh dengan ketenangan. Kenapa tenang? Karena selalu berada dalam taat. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hidup kita tenang. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, maka secara otomatis, bahasa orang sekarang, itu memang susah sendiri. Jadi kalau udah susah-susah, repotnya adalah cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat kita bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu sudah patron yang Allah berikan. Kalau udah ada salah-salah, kembali aja sama Allah. Bukan kembali kepada ibu, bukan kembali kepada kawan, tapi kembali kepada Allah. Apa kembali kepada Allah? Akui, sadari, setelah itu ikut sistem. Apa sebenarnya dalam Islam yang membuat kita bisa diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dalam Al-Quran yang kita pelajari pada Jumat yang lalu adalah bagaimana semua kita dalam surah Tahrim ayat 8 kembali kepada Allah dalam wujud taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah lain. Lain itu adalah mereka yang lembut hati menerima kebenaran. Lembut kalbunya, lembut aktivitasnya untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari mulutnya tidak muncul kata-kata tercela. Selamat dari ucapan mencela, selamat dari ucapan untuk yang bengkok-bengkok, insya Allah Allah selamatkan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada yang baik dari apapun dari mulut kita ini kecuali islah, mengajak orang kepada perbaikan, bukan membawa orang kepada permusuhan. Jadi kalau kita ada berdua, kemudian datang orang ketiga, tidak memburukkan yang dua tadi. Ya kan? Kalau ada orang begaduh, bukan malah kita panas-panasin, tapi kita malah menyatukannya untuk menjadi lebih baik. Maka dalam Islam itu lahir lembut, mulutnya lembut. Nah, lembut mulutnya itu adalah karena lembut hati. Kalau kita marah, tidak mungkin kita mau mendoakan orang. Jauh HP pun kita nggak mau pada marah. Tapi kalau kita masih kita bilang hati kita terbuka, insya Allah
itu mudah kali tangan kita untuk mengatakan waalaikumsalam. Tapi kalau hati kita marah, mau tidak pernah. Makanya tanda kehadiran kita itu juga menunjukkan kita sependapat. Jadi ada seorang istri bilang, "Bang, abang sayang tak sama saya?" Apa ya kau tanya lagi? Udah 20 tahun hidup, apa ya tanya lagi? Ya kan? Udah STNK-nya, udah kita bilang atas nama apa namanya? Rumahnya, BPKB, mobil semua atas nama dia. Masih tanya, sayang apa enggak? Ya, nampak pegang kayaknya kan? Nah, jadi gitu. Jadi ada sinyal-sinyal dalam kehidupan kita nih, tanda bahwa kita setuju dengan dia. Lain, lembut, ya. Kalbu kita ini lembut. Ya, jadi lisan kita ini lembut. Lembut yang dimaksud dalam Islam apa? Lembut menerima kebaikan-kebaikan, kebenaran. Nah, kemudian kemarin yang ketiga adalah qaribin. Qaribin itu qarib, dekat, hangat. Ya, orang qarib itu hangat. Orang qarib itu adalah orang yang merespon, ya kan, kedekatan dirinya kepada Allah. Kemudian karena dekatnya dia kepada Allah, karena manusia ini adalah hamba Allah, maka dia pun mencintai apa yang telah Allah ciptakan. Jadi kita pun kalau misalnya marah, maka itu hanya marah pada sifat, tidak pada marah pada wujud orangnya. Karena sifat insya Allah bisa dirubah, tapi wujud manusia tidak bisa dirubah. Nah, kemudian yang kemarin terakhir adalah sifat apa? Sifat yang disebut dengan sahlin. Sahlin itu adalah mudah dan memudahkan. Dan mudah-mudahan kita tergolong kepada orang yang memudahkan, bukan orang yang mempersulit dari keadaan itu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan lihat bahwa Nabi Muhammad SAW diutus di atas permukaan bumi ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Sempurna sekali ajaran syariat dalam Islam ini. Makanya kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pelajari bahwa kesempurnaan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita berbeda dengan umat-umat terdahulu, khususnya dalam hal taubat. Maka dikisahkan bahwa taubatnya Bani Israel, kalau kita kan taubat kita tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan apa? Maka hendaklah engkau mengambil air wudu atau mandi taubat, setelah itu engkau sholat, lalu engkau mengakui kesalahan-kesalahan, selesai ya. Tapi dulu taubat Bani Israel enggak begitu, kawan-kawan. Coba kita lihat taubatnya Nabi Musa, umat Nabi Musa di surah Al-Baqarah 54. Ini untuk masuk ke dalam diri kita, syukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dan hal ini kita bahas terkait dengan kita masih berada di bulan Maulid, ya kan? Untuk akhlakul karimah, akhlak Rasulullah, dan kita mencontoh akhlak itu supaya kita menjadi sempurnalah kehidupan kita ini. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengenai cara taubatnya umat Bani Israel, umat Nabi Musa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-'ajla fatubu ila rabbikum faqatlu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Hai umat Nabi Musa, engkau telah menzalimi dirimu, kata Allah. Ya, engkau umat Nabi Musa telah menzalimi dirimu sendiri. Maka bertobatlah engkau dengan apa? Membunuh dirinya. Jadi dulu Bu, Bani Israel itu kalau dia melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dicongkel matanya supaya itu berhenti. Nah, kalau umat Nabi Muhammad dibuat kayak begitu, nggak ada yang punya mata lagi. Ya kan? Jadi kalau ada melihat yang kita bilanglah hari ini yang kita pelajari Jumat kemarin, aksi pornografi, pas lihat dicongkel matanya. Apa yang terjadi? Yang datang ke satu tempat tuh nggak ada lagi yang punya mata kan? Tapi umat terdahulu seperti itu cara tobatnya. Berat apa enggak? Berat. Ya kan? Berat. Kalau melihat sesuatu yang nggak diridhoi oleh Allah, langsung ambil pisau, biasa kita potong daging, dipotong matanya, congkel dua matanya, buta. Maka di sini katakan apa? Maka berkatalah ya Nabi Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian.
Ya, dengan apa? Dengan dikatakan di sini bahwasanya mereka itu kaum Nabi Musa itu telah apa? Menganiaya dirinya, telah menjadikan anak sapi lembu itu menjadi Tuhan. Maka karena engkau telah menyembah anak sapi itu mengatakan bahwa itu Tuhan, maka hendaklah kau membunuh dirimu sendiri. Jadi siapa yang mau tobat, kalau dia udah nyatakan bahwa itu adalah Tuhannya patung seperti Lata Uzza itu, tapi umat Nabi Muhammad kan enggak kan? Patung Lata Uzza dia katakan itu adalah Tuhan, maka bertobatlah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pada umat Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia katakan bahwa sapi-sapi itu adalah Tuhan, maka bertobatlah kepada Allah. Bagaimana bertobatnya? Faqatulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Ini betul, bunuhlah dirimu. Maka kita baca sejarah, mengalir air mata kita, begitu sayangnya Allah sama kita. Kita kalau buat salah macam mana? Buat salah, maka hendaklah engkau ingat akan kesalahan-kesalahanmu. Makanya arti taubatan nasuha itu adalah seperti kita menjahit. Menjahit itu adalah kita gabungkan kembali antara lembaran-lembaran satu dengan lembaran berikutnya, terajut kembali, memurnikan ketaatan kembali kepada Allah. Dengan semurni-murninya katakan bahwa aku menyesal melakukan itu dan tidak akan aku buat lagi. Cukuplah kata Allah, setelah itu bersujudlah kepada Allah. Maka Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Dan umat Nabi Muhammad disiapkan Allah ada satu waktu nanti namanya Ramadan. Kita ini sudah hamil berapa ini mau masuk ke Ramadan. Asal diawali dengan tobat dan dibuat satu bulan itu bulan pertobatan. Ramadan kan? Dibuat bulan pertobatan, dibuat lagi khusus. Nanti 10 hari terakhir, hari Lailatul Qadar. 10 hari terakhir itu itsqum minan nar. Orang yang mau betul-betul bertobat, maka dia hapuskan seluruh dosa-dosanya. Cukup dengan dia bersujud dan mengakui salah, tidak mengulanginya lagi. Tapi tidak kepada umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa harus congkel matanya, bunuh dirinya, selesai. Dan itu diterima taubatnya. Tapi kalau tidak melakukan itu, belum diterima taubat. Berat enggak? Berat. Makanya ringan kali kita ini syariat umat Nabi Muhammad ringan sekali. Ya kan? Umat Nabi Muhammad ringan sekali. Tapi karena saking ringannya makanya disepele-sepelekan. Sampai dalam Islam, pertaubatan kamu itu boleh kapan saja sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Ditanya sama kawan, apa saja? Kalau sampai lutut boleh apa enggak? Boleh lah. Kan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Artinya kalau dicabut nyawa udah sampai ke lutut, baru dia sadar, terima apa enggak? Diterima. Makanya Ibu, ketika Fir'aun dikatakan bahwa ketika Fir'aun tenggelam dalam lautan, iya sebenarnya waktu tenggelam itu dia bilang aman tuh bi Musa. Aku beriman dengan Tuhan yang Musa, udah sampai ngok. Ya kan? Kata malaikat, ya Allah, jangan terima ya Allah. Kalau diterima ya Allah, entah macam mana nanti di akhir zaman. Malaikat enggak rela. Ya kan? Kalau diterima, begitulah luar biasa zalimnya Fir'aun. Kalau diterima taubat Fir'aun udah sampai di kerongkongan, entah macam mana umat akhir zaman. Gitu kan? Enggak rela. Jadi kalau kita lihat sampai di situ pun Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang masih juga kira-kira mau di situ mau memberikan kepada Fir'aun. Tapi ternyata hukum syariat mengatakan jika nyawa sudah sampai di tenggorokan maka tidak bisa lagi taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan di sini faqatulul anfusakum, maka bunuhlah dirimu karena itu lebih baik bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Maka Allah menerima taubatmu. Tapi ini umat Nabi Musa udah mensos sekarang. Jangan nanti kayak gitu rumahnya pulang bunuh diri, jangan. Ya Bu ya? Nah, ini kan enggak, tapi ini mau kita katakan besarnya rahmat Allah yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak berlaku lagi. Ya kan? Ini tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita pelajari ayat-ayat Allah, bertambah-tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah-tambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan, yang telah Allah turunkan hukum syariat yang bisa kita ikuti, yang sangat bisa kita ikuti.
Nah, makanya untuk menyambung kalbu kita kepada Rasulullah khususnya di hari Jumat, mari kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safatullah. Assalamualaikum ya Toha. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kita ucapkan salam untuk Rasulullah untuk menyambung kalbu kita dengan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita khususnya itu di hari Jumat bukan berselawat, memperbanyak selawat. Untuk apa? Untuk menjadi saksi nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat kelak di yaumil mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Minimal kita baca 83 kali atau 85 kali, maka Allah menghapuskan dosa kita seperti seakan-akan dosa 85 tahun. Jadi yang tadi pagi, tadi malam belum baca selawat itu, kita baca sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kita baca 83 atau 85 kali. Untuk apa? Agar Allah hapuskan salah dan dosa kita. Karena ketika salah dan dosa itu dihapuskan, ada semangat bagi kita ini untuk terus melakukan islah, perbaikan. Dan perbaikan itu izin Allah. Bukan maunya kita juga, izin Allah semuanya. Mau kalipun, kalau kita belum ada izin Allah, tidak bisa juga kita kerjakan. Makanya berselawat berulang-ulang kita dengar, perbanyak selawat. Tapi untuk ditanya sama kawan, berapa udah selawat? Ada 1000. Kayaknya kok 1000 belum lah. Ada udah berulang-ulang. 1000 kayaknya belum lah. Ini jam berapa? Ini masih jam 3. Masih ada bu asar kalau masih ada asar. Masih ada Jumat depan, masih ada gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi akan masuk dalam diri kita kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Nah, jadi kalau kita lihat lembutnya hukum syariat untuk umat Nabi Muhammad ini, Allah begitu sangat mudahkan sekali tata caranya bertobat. Disitulah kita yang kita ajarkan pada Jumat kemarin, Allahumma akhir riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina minan nar. Agar Allah tutup nama kita di pintu-pintu neraka jahanam. Dan apabila nanti kita telah bertobat itu nama kita tuh ada semua di pintu-pintu surga. Ada nama kita, kapling-kapling kita, ada di pintu-pintu surganya. Itulah cara Allah nanti menghapus, lalu menggantikannya. Udah terhapus di pintu neraka, maka dibuat di pintu surga. Udah ada kapling kita di sana. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita bersungguh-sungguh untuk bisa bertobat kepada Allah. Kita akan bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu di surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu adalah surah ke-22, itu di ayat 78. Bagaimana kita berusaha untuk terus bersungguh-sungguh di jalan agama Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat, wajahidu fillahi haqqa jihad. Ini nggak main-main nih. Ada kesungguhan. Apa kata Allah? Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Berarti ada jihad yang nggak benar, ya kan? Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan yang sebenar-benar jihad. Bagaimana sebenar-benar jihad? Dengan segala daya pikiran. Maka dikatakan wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Maka bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah, baik dengan hartamu, baik dengan jiwamu untuk mencari keridhaan Allah. Makanya pun nanti orang kalau udah bersungguh-sungguh hilang ngantuknya. Udah bersungguh-sungguh, dia akan merelakan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk belajar Islam. Akan menepiskan, akan meluangkan waktu, minimal meluangkan waktu, bersungguh-sungguh di jalan, dan hujan segala macam tidak ada hambatan. Itu bukti kesungguhan, ya kan? Akan muncul pada dirinya jiwa berjihad, jiwa bersungguh-sungguh. Dari sungguh-sungguh itulah nanti lahir istiqomah.
enggak terputus lagi. Istiqomah, tidak terputus lagi. Nah, ini kita butuh sekali permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwanya sesungguhnya orang yang betul-betul beriman itu adalah wajahidu fi sabilillah, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Buktinya mana? Ada jiwa pembelajar. Jiwa pembelajar, setelah belajar jiwa beramal. Setelah jiwa beramal mengikhlaskan. Kita ini kalau beramal itu bekerja ya, kita berbuat, bisa dapat, bisa nggak dapat. Nggak semua orang beramal dapat. Nggak semua orang beramal dapat. Ini contoh kita ke majelis ilmu ini, kita duduk 2 jam, kita dengar. Pulang ditanya sama suami, apa pelajaran di balik? Banyak bang, banyak kali. Yang banyak apa? Pokoknya banyak lah. Abang kalau mau dengar ada YouTube-nya. Kita paham, tapi nggak bisa kita jelasin. Belum lagi diamalkan itu. Maka disaring. Kalau dalam kehidupan, kalau ibu buat jus wortel, jus ya, wortelnya sekilo, dapat jus berapa? 1 gelas. 1 gelas pun kita tambah air. Kalau yang ori mahal lagi harganya. Maka kita bilang enak kali lah jus wortel orang ori, kita campur air banyak-banyak. Ya kan? Jadi disaring. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Sampai-sampai waktunya, kelelahannya, itu nanti dibalas semua oleh Allah dengan surganya. Nah, surga di dunia itu bahagia dengan taat. Itu hebat lagi. Kan ada surga akhirat, ada surga dunia. Surga dunia, orang-orang yang telah tersibrah, telah tercelup, bahagia dalam taat. Kita kok kita salah. Orang bilang, kamu salah. Karena kita yang betul-betul salah, kita bilang, apapun yang kau bilang memang betul, aku emang salah, aku minta maaf. Kita nggak marah kita, karena emang salah. Tapi kalau nggak ada iman, waktu dia salah, kita lebih marah lagi sama dia. Nggak terbalik ini orang bilang. Di dunia ini udah terbalik. Dia yang salah, dia pula marah sama aku. Ada kan bahasa begitu ya? Tapi orang beriman tidak. Dia siap rela kena marah. Kenapa? Memang salah. Kita kalau menghadapi orang salah, lalu kita marah, dia nggak melawan, macam mana Bu? Tiba kita, kasihan kali lu ketika kau udahlah, maafkan aja, kayak gitu. Tapi kalau kita baik juga, kalau ada hati kita ini ada iman. Kalau hati kita nggak ada iman, mana ada urusan. Kayak gitu kan? Jadi wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Maka dikatakan di sini bersungguh-sungguhlah. Wujud sungguh-sungguh itu kita udah lihat di dalam Islam. Nanti kita lihat bahas di sini, tapi kita lihat dulu ayatnya. Apa kata Allah? Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Maka Allah mengatakan, Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Dia telah memilih Muhammad untuk diutus di atas permukaan bumi ini, dan ikutilah agama itu, dan itu menjadikan sesuatu yang tidak sukar bagimu. Itu udah mudah kali, berbeda dengan umat syariat sebelumnya. Jadi kita ini udah paling yang dikasih yang paling mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya di dalam hukum syariat Islam, ya kita katakan di bawah Rasulullah ini, semua perbuatan baik kita tidak ada satu dibalas satu. Semua satu dibalas 10, 10 dibalas menjadi 700, 700 kelipatannya. Itu hebatnya dalam Islam. Makanya sahabat semua, dengan teknologi canggih seperti sekarang, satu perbuatan baik bisa dibalas sampai kelipatan-kelipatannya, kita bisa lihat. Saya sering lihat di YouTube, ada seorang memberi tausiah, ya kan? Seorang memberi tausiah. Misalnya dia ajarkan tentang sholat tahajud. 3 tahun yang lalu, ternyata diputar sampai 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Padahal dia ceramah sekali, betul nggak? Setiap kali diputar dia dapat pahala apa enggak? Dulu belum ada itu, kita nggak ngerti cara itu. Macam mana 700 kali lipat, macam mana 200 kali lipat, macam mana 1000 kali lipat. Kita nggak paham. Hari ini cepat paham kita. 3 tahun yang lalu 3000, 5 tahun yang lalu 10.000, ya kan? Berkelipatan. Kenapa? Semakin dibuka kebaikan itu, siapapun yang membukanya, yang berbuat kebaikan itu terus mendapatkan pahala kebajikan. Nah, jangan enak yang baiknya aja, dosa gitu juga. Dosa kita, kalau pernah kita ajak kawan kita, yuk kita pergi ke sana, gitu kan? Nggak usah pakai jilbab. Mandi-mandi ke sana ngapain? Kita buat video, ditebarlah video itu. Nggak taubat kita sampai mati masih ada itu.
Sampai mati masih ada. Makanya nanti kan kita kalau masuk Ramadan itu kan luar biasa senangnya kita. Karena pahala Ramadan itu adalah berlipat-lipat. Apalagi malam-malam qadar. Ingat, kalau buat dosa gitu juga. Seperti di tanah haram gitu juga. Kalau kita melaksanakan amal 100.000 kali lipat. Tapi kalau buat dosa di situ kelipatannya juga. Karena Allah sudah limpahkan kasih sayangnya, enggak mau ambil. Maka Allah akan memberikan azab yang sangat berat. Makanya Bu, dosa penuntut ilmu. Dosa penuntut ilmu. Apabila sudah tahu, tidak diamalkan, itu gede kali dosanya. Maka orang bodoh bilang, kalau kayak gitu saja nggak usah lah kita nuntut ilmu ya. Itu lebih bodoh lagi. Karena dia tidak menuntut ilmu, itulah dosa dia karena tidak menuntut ilmu. Tapi kalau kita tuntut ilmu, dapat pahala menuntut ilmu. Dapat dosa tidak mengamalkannya. Dapat juga, nanti celup dalam neraka, dikucuk-kucuk 50.000 tahun, baru keluar. Masuk juga dalam surga. Tapi kalau nggak nuntut ilmu, nggak mengenal Rabb, ma'rifatullah, memang nggak keluar-keluar dari neraka tuh. Memang nggak keluar-keluar. Khalidina fiha abada. Tapi orang penuntut ilmu kan ada secercah kebaikannya. Dia tuntut ilmu. Maka celup dulu dalam neraka karena nggak diamalkan. Nanti setelah itu, pahala dia tetap milik dia. Karena dia memang mengerjakan pahala. Jadi kawan-kawan, kita nggak usah khawatir melakukan kebaikan. Sampai-sampai dikatakan begini. Apabila engkau melakukan keburukan, barengilah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau zuhur tadi ada lalu buat dosa kita, aku pergi ngaji, aku hapus dosa-dosaku. Boleh apa enggak? Boleh. Aku batak kali lah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, aku pergi ngaji lah, mau hapus dosaku. Boleh apa enggak? Boleh. Karena barengilah perbuatan salah dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik ini akan menghapuskan salah kita. Kenapa? Anugerah Allah. Itu umat Nabi Muhammad. Enggak pada yang kalau umat Nabi Musa, batak kali Senin, Selasa, Rabu, enggak ada kau hidup hari Jumat. Kau hari Kamis pun udah harus mati. Itu umat Nabi Musa. Makanya kita waktu ya Allah, beruntungnya aku hidup di akhir zaman nih, di umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau aku nggak bisa jadi Nabi, maka aku jadi umat Nabi Muhammad aja lah. Karena Nabi Musa kan Nabi. Tapi dia minta jadi umat Nabi Muhammad. Biar dia jadi prajuritnya, bukan jadi pemimpin. Yang penting jadi umat Nabi Muhammad. Kita udah jadi umat Nabi Muhammad. Makanya ketika ditanya siapa yang disebut dengan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu kalau kita udah tarbiyah, bukan orang yang hidup setelah Nabi, tapi orang yang hidup setelah Nabi, mereka yang terus mencari ilmu dari lembah ke lembah. Sampai kapan? Sampai matinya dia. Jadi orang bilang, Bu, kapan selesai kita pengajian di Bali? Enggak selesai. Enggak sampai selesai. Enggak bukan S1, S2, S3. Terus. Sampai seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini dikatakan apa? Syariat yang diajarkan Allah kepada Rasulullah sudah Allah pilih kepada Nabi yang sangat mulia itu Muhammad, dan ini sangat mudah untuk diikuti tanpa memberatkan kamu sedikit pun. Contoh Bu, seperti ibadah puasa kita. Puasa kita beda sama puasa Nabi Musa. Nabi Musa 40 hari, 40 malam nggak buka-buka. Kita kok sempat 40 hari nggak buka puasa. Apa yang terjadi? Setengah hari pun kita udah ada keok juga kan? Kan gitu kan? Nah, kita kan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Umat Nabi Musa 40 hari. Puasanya nggak buka-buka. Sanggup kita? Nah, kita bersyukur. Dan kita 30 hari itu setara dengan berapa? 1000 bulan. Yang satu malam itu setara dengan 1000 bulan. Dikali-kali oleh orang matematik. Ya kan? Secara fuqaha dikatakan apa? Maka 1000 bulan itu setara dengan 85 tahun. Atau 83 tahun. Sementara umur kita pun nggak sampai 83 tahun. Artinya apa? Dipastikan hapus semua dosa-dosa kita dengan puasa yang kita kerjakan. Itu kan luar biasa. Sampai-sampai dikatakan jika engkau berdoa ketika detik-detik engkau berbuka puasa, tidak saja ketika di Ramadan, kapan pun kita berbuka puasa, detik-detik kita berbuka, kita berdoa kepada Allah, terbuka hijab, maka Allah langsung mengabulkan. Tapi kita pun disitulah godaan banyak kali datang. Pas saat berbuka puasa, kadang lupa pun berdoa. Kapan doanya? Sebelum berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Maka kita teguk 3 kali, Allah malaka sumpu aja doanya. Itu doa mau berbuka. Isinya belum masuk itu, Bu. Itu baru doa mau berbuka. Wah, isinya kita Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan seterusnya.
Kita mohon kepada Allah, Allah memaafkan dan mengampuni semua dosa-dosa kita dan diterima amal-amal soleh kita. Tapi godaannya kita dapat dengan makanan. Makanya kalau orang udah selamat dari godaan makanan, udah hebat. Ya, selamat dari godaan makanan. Kita ini kan kadang nggak sabar makanan. Misalnya sholat asar, ting 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 ting, udah mencoba-coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung turun. Misalnya gitu ya, nggak ada di sini, nggak ada di sini, di tempat lain. Makanan itu mengganggu, maka dalam Islam itu hebat sekali. Kalau engkau sudah mencium bau makanan, kalau engkau lapar, jangan sholat dulu. Karena menghadap Allah itu harus memang penuh dengan kekhusyuan. Jangan ada rasa ngantuk, jangan ada rasa lapar. Udah engkau press, engkau bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan menjadi alasan untuk kita tunda-tunda. Nah, jadi sini katakan apa? Hukum syariat Allah itu sangat-sangat mudah diikuti. Maka itu ikutilah apa kata Allah. Ikutilah agama nenek moyang yaitu Ibrahim. Jadi kita Bu coba lihat khususnya kita di hari Jumat. Sering kita katakan kemarin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ucapkan dulu itu surah Ahzab itu, setelah itu kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca 10 kali baru kita berselawat yang lain. Ini syariatnya Bu. Jadi nenek moyang kita Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi jangan padakan di dalam sholat. Jadi zikir selawat Ibrahimiyah itu menjadi selawat andalan kita. Mau berselawat apapun maka kita awali yang paling utama itu adalah selawat Ibrahimiyah. Ikutilah nenek moyang kamu yang telah mendoakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa Rasulullah itu mendapat doa dari Nabi Ibrahim Khalilullah. Dikatakan apa? Nabi Ibrahim berdoa. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dulu ketika kota Mekah yang penuh dengan kegersangan, tidak ada apapun, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah bangkitkanlah di negeri Mekah yang gersang ini seorang nabi akan membaca ayat-ayatmu yang mensucikan zatmu ya Allah. Makanya ketika dikabulkan setelah 3000 tahun kemudian, berapa abad tuh? Setelah 3000 tahun kemudian, doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Hanya Rasulullah satu-satunya yang lahir di kota Mekah. Ya kan Bu? Itulah doa orang tua yang sangat terkabul. Makanya kita dari kisah perjalanan menuntut ilmu sejarah, banyak yang bisa kita ambil. Kita tidak usah putus asa bahwa apapun yang disebut oleh orang tua, pada titiknya dia akan sampai. Tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Nah, kalau Nabi Ibrahim putus asa, berapa ribu tahun tadi? 3000 tahun, baru lahir Nabi Muhammad. Kita kadang baru berdoa 3 kali. Itu saja, belum dikabul. Belum dikabul. Berapa kali berdoa? Udah 3 kali saya berdoa. Ya Allah. Tipis sekali lah, lebih tipis dari tisu. Tisu kan tipis, lebih tipis dari tisu itu. Berdoa itu terus Bu, berulang. Nah, makanya doa untuk keturunan itu termasuk dalam surah Furqan kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dikatakan Bu oleh mufassir, doa itu terkait dengan apa? Ya Allah, kalau aku sekarang berbuat baik, aku mohon kepadamu semua kebaikanku ini tersambung dengan anak keturunanku. Dan jika aku jadi pemimpin, maka tersambung anakku juga jadi pemimpin. Bukan dengan cara yang curang. Tapi memang otomatis, karena dilihat oleh anak dan keturunan kita, dilihat. Gerak-gerak kita itu dilihat. Makanya pada pelajaran yang lalu saya sampaikan, ciri orang amal solehnya diterima oleh Allah. Kita tidak bisa memaksakan kepada anak kita, tapi anak kita mengikuti jejak kebaikan yang sudah kita lakukan dengan kita itu betul-betul dengan kesadaran. Jadi kalau kita ikhlas sekali kita salat tahajud, insya Allah Bu, kita nggak payah suruh anak kita, dia akan tahajud. Kalau kita ikhlas sekali kita berinfak, anak kita jadi orang pemurah. Tapi kalau kita baru penampakan, mau difoto barulah kita bersedekah misalnya. Ini nggak ada di sini ya, saya contohkan ilmu, bukan saya bilang siapa Anda ada. Artinya kalau sesekali, dadakan sesekali, itu nggak akan dicontoh sama anak, nggak akan dicontoh.
Makanya sering saya bilang, kalau hari Jumat kita khususnya di Aceh, di tempat lain mungkin juga seperti itu. Ikhlas sekali dulu orang tua kita tidak pergi ke sawah, tidak pergi kemana-mana. Dia Jumat ngaji. Maka sampai sekarang kita udah berapa ratus tahun. Di mana-mana di kampung-kampung Jumat itu penuh menasah, musola, rumah, ngaji kan. Itu saking ikhlasnya nenek Indatu kita dulu. Maka diikuti oleh orang seterusnya. Tanpa neneknya pesan wasiat, nah kamu nanti hari Jumat ngaji ya. Enggak payah bilang. Enggak payah bilang kan? Enggak payah bilang. Makanya anak keturunan kita, apapun yang sangat ikhlas yang kita buat, mau terpaksa atau sukarela, mengikut secara otomatis kepada anak. Disitulah kita sebagai orang tua. Cari mana amal-amal yang paling bernas, mana amal-amal yang paling kita ikhlas, dipastikan anak kita akan mengerjakan itu. Nah, kalau sedikit ikhlas saja bermanfaat, kenapa yang sedikit-sedikit? Marilah kita buat yang banyak-banyak, di sholatnya, di puasanya, di zakatnya, di dakwahnya, kan bukan? Di semuanya, kita ikhlaskan sepenuh jiwa kita. Makanya tadi, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh dengan hartamu, hendaklah engkau bersungguh-sungguh dengan jiwa-jiwa kamu. Imam Syafi'i bilang apa? Dengan jiwa itu macam mana? Dengan jiwa ini, dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak bisa belajar itu sikit-sikit. Tidak bisa belajar itu dalam waktu pendek. Belajar itu memang dalam waktu yang panjang. Butuh waktu yang lama. Maka butuh waktu yang lama, butuh kesabaran. Ya kan, Bu? Butuh kesabaran. Nggak bisa kita bilang saja, ada nggak pelajaran yang hari ini bisa kita pelajari, yang kita nggak datang lagi, ada nggak? Nggak bisa. Sekali ini, yang satu sekalian terbab selesai. Ada nggak? Nggak ada. Sistem 24 jam. Dapat semua, nggak perlu belajar lagi, ada nggak? Beda. Karena waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, Allah mudahkan ke surga. Memang kita disuruh keluar. Di situ memang waman salaka mencari. Kapan? Terus untuk dimudahkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi selawat Ibrahimiyah. Nah, di sini katakan apa, Ibu? Kita sambung. Maka dikatakan bahwa millata abikum Ibrahim, itulah jalan daripada nenek moyang kita, Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, maka dikatakan nama-nama ini, nama Rasulullah ya, nama Muhammad ini telah ada di tangan Allah sebelumnya. Makanya Nabi Daud, Nabi Adam, sampai Nabi Adam ketika mau dikeluarkan dari surga pun udah tahu siapa itu Muhammad. Ya kan? Digandengkan namanya dengan Rasulullah, nama Allah digandengkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya bahwa nama Muhammad sudah dikenal padahal belum lahir. Kita udah lahir kadang nggak dikenal. Ya kan? Rasulullah belum lahir udah dikenal. Itu hebatnya Rasulullah. Tapi manusia yang tidak mendekat kepada Allah, udah ada dia pun nggak tahu dia ada. Karena nggak ada kontribusinya, Ibu. Orang kalau banyak kontribusinya, kalau dia tidak ada, orang kecarian kan? Orang akan pasti kecarian. Nah, kita katakan bahwa nama Muhammad itu sudah ada, sudah dikenal sebelumnya dulu. Makanya kita lihat dalam peristiwa dakwah Rasulullah SAW ketika usianya, kita katakan ketika berjalan ke negeri Syam, apa yang terjadi? Bahwa sudah dikenal oleh Buhairah, seorang pendeta, bahwa itu adalah seorang nabi, maka jangan bawa lagi dia berdagang, kembalilah pulang untuk menjaga perlindungan kepada Rasulullah. Kenapa? Ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah maka awan menaunginya kemanapun dia pergi. Makanya Bu, kalau kita ikut orang soleh, banyak kali pertolongan Allah. Ada kan? Banyak pertolongan Allah. Itu kecil-kecil itu. Kalau ibu berkawan sama orang soleh, banyak kali pertolongan Allah. Bisa jadi diselamatkan, bisa jadi ditolong, bisa jadi dimudahkan. Banyak sekali. Nah, yang tertinggi itu adalah Rasulullah. Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul, maka awan menaunginya. Begitulah nanti di yaumil qiyamah. Oh ya, begitulah nanti di yaumil qiyamah. Karena di yaumil qiyamah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan yang sangat besar kepada Rasulullah dan kepada umat Nabi yang muttabi, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini apa? Min qabl wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Maka dikatakan bahwa telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menanamkan kamu
orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula di dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu, agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, menjadi saksi bahwa Rasulullah itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan? Baru masuk, apa yang harus kita lakukan di sini? Apa kata Allah? Fa'aqimus shalah. Maka Rasulullah itu udah memang yang paling benar, yang paling betul, yang udah dikenal sejak dulu. Ikutin saja Rasulullah. Apa amalannya? Aqimus shalah. Maka lakukanlah sholat. Makanya di surah At-Tahrim itu, Bu. Di surah At-Tahrim yang kita pelajari kemarin, kalau yang masih ingat, kalau enggak lihat lagi YouTube-nya. Di situ apa? Di situ ada katakan tubu ilallah. Di dalam konsep Islam, di dalam agama kita, tubu ilallah itu enggak ada lain, yaitu bagaimana kita menegakkan sholat. Makanya ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ciri orang tobat itu, maka dia tidak meninggalkan lagi sholat wajib dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Nah, fa'aqimus sholah itu adalah orang yang menegakkan sholat udah pasti yang wajib, tapi akan ditambah yang sunnah. Dalam hal ini kita akan pelajari sedikit tentang sholat taubat. Maka sholat taubat itu pertanda orang kembali kepada Allah. Jika sholat awabin, sholat itu dilakukan ba'da maghrib, ya kan, 2, 4, 6 rakaat. Seperti kita beribadah 12 tahun. Tapi sholat taubat bisa dilakukan kapan saja. Ya? Apabila engkau baru selesai mengerjakan dosa, bersalah, maka ini dikabarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mana buat dosa? Maka hebat kali. Hadis ini dari Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau selesai melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, maka hendaklah engkau mensucikan dirimu. Mensucikan itu bisa dengan mandi. Mensucikan diri bisa dengan mandi. Mandi apa? Mandi taubat. Atau mensucikan dengan mengambil air wudhu. Setelah itu sholatlah engkau 2 rakaat, maka mohon ampunlah kepada Allah. Allah menghapuskan salah-salah kamu. Disampaikan sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Setelah Rasulullah, itulah Abu Bakar. Kalau ditimbang amal Abu Bakar, nggak ada apa-apanya kita. Ditimbang seluruh amal kita nih, seluruh amal kita ditimbang, dengan setengahnya pun nggak ada apa-apanya. Hebatnya Abu Bakar. Tapi hadis ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan kita perlu nggak salat taubat? Iya, kita perlu salat taubat. Terlebih lagi kita di hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat, Bu, udah salat wudhu, salat taubat, baru salat duha, ya kan? Baru salat duha. Hari-hari biasa bisa jadi duha aja dulu. Berat kali lah saja. Udah salat wudhu, salat duha lagi, banyak kali. Tapi dengan nikmat Allah, nggak ada apa-apanya. Daripada congkel mata kita tadi, mau yang mana? Mau pilih salat wudhu, salat taubat, atau congkel mata? Mau salat lah. Ringan kali salat tuh. Kalau kita banding masa lalu kan? Nah, makanya seperti itu. Nah, jadi katakan apa? Dari Abu Bakar mengatakan, apabila engkau bersuci bisa dengan salat taubat, bisa mandi taubat setelah berwudu. Nah, setelah itu engkau angkat takbir, Allahu Akbar, 2 rakaat. Nah, seperti biasa, bisa kuliah, bisa kulhu, terserah, 2 rakaat. Ada rezeki kita lagi waktu, kita ambil 4 rakaat. Ada rezeki lagi ambil, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, kapan saja, terserah. Salat taubat itu. Nah, setelah kita ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka istighfarnya nggak cukup Astaghfirullah, tapi istighfarnya Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Mau bagus lagi, baca istighfar, raja istighfar. Ini setelah sholat taubat, maka kita hafalkan ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
3 kali kita baca, udah. Nggak usah minta-minta lain, minta ampun aja. Ya Allah, minta rezeki yang di atas turunkan dari langit, ya Allah turunkan ke bumi, yang dari bumi pancar. Nggak perlu, belum perlu kita perlu ampunan. Karena kalau ada ampunan semua dapat. Yang penting dapat ampunan aja dulu, udah beres. Ya kan Bu? Makanya kita lihat arti Raja Istighfar itu luar biasa. Raja Istighfar, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, Engkaulah Rabbku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah yang menciptakan aku. La ilaha illa anta. Kan? Allahumma anta Rabbi, Engkaulah Rabbku. Kalau Rabb kayak mana? Waktuku penuh kepadamu ya Allah. Makanya sahabat semua, Rasulullah itu kan istighfarnya 100 kali sehari kan? 70 sampai dengan 700 kali. Kenapa? Bukan Rasulullah buat dosa. Rasulullah beristighfar bukan karena Rasulullah buat dosa. Tapi ada waktu yang Rasulullah bisa jadi tidak mengingat Allah dalam konteks seperti masuk toilet. Tidak boleh berzikir kan? Karena boleh berzikir. Nah, kalaulah kita kira-kira Rasulullah karena tidak bisa berzikir di dalam toilet, lalu Rasulullah mengatakan ghufranaka, ampuni aku ya Allah karena tidak bisa berzikir dalam toilet. Kira-kira kita semana istighfar kita? Kita kan dikasih akal sama Allah. Semana bu istighfar kita? Kita jangankan dalam toilet, dalam sholat pun kadang bisa lupa. Sholat kamu betul-betul mengingat Allah. Allahu Akbar. Ini 2 apa 3? 2 apa 3? Dalam sholat yang waktunya mengingat Allah, di situ pun lupa. Nah, kalau itu terjadi, 100 apa 1000 kita istighfar. Iya. Makanya kalau sholat wajib, Assalamualaikum warahmatullahi astagfirullah, 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 standar. Tapi kalau sholat taubat enggak, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, itu lamnya panjang. Alladzi la, supaya 4000 keburukan kita hapus. Karena kita bukan 4000, kalau 4000 ada nolnya, karena di kalkulator, nolnya berapa? Berapa digit tuh? Ah, kita nolnya tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Pas nengok orang sekali, so ya. Gak ada dosa lagi ya Bu ya. Kita makanan, Bu kayaknya nggak enak ini, yang kemarin yang enak. Kita bilang emang dosa saja. Itu pun nggak tahu dia dosa. Teman bawa risol, teman B juga bawa risol. Kita makanlah risol nih. Kita bilang, Bu, yang itu kurang enak Bu. Yang ya rupanya yang kurang enak tuh ibu itu yang bawa. Di depan kita, sakit hati nggak dia? Kalau aku tahu nggak aku bawa, aku pun bawa bukan untuk kau, enggak orang lain. Ya kan? Ada dosa nggak? Kita nggak tahu kita berdosa Bu, nggak tahu kita berdosa. Kita bilang saja, kayaknya nggak ada lah dosa saya. Saya sholat ngaji-ngaji, iya waktu kau pergi ngaji. Waktu pergi ngaji, orang pakai marun, kita bilang Bu, marunnya kenapa warna kayak gitu? Orang belinya udah ke ujung negeri ke sana, udah cantik kali dia. Ya kan? Kita masih bilang itu nggak bagus. Nah, makanya nggak cukup astagfirullah, nggak cukup astagfirullah. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku ya Allah, yang menciptakan aku. Dan aku adalah hambamu. Dan aku ya Allah sangat lemah. Aku tahu ya Allah dosaku teramat banyak. Ya Allah semua nikmat datang darimu. Ingat Bu, dalam Raja Istighfar ini, kita mengakui semua nikmat ini Allah yang kasih sama kita, bukan karena kekuatan kita. Itu harus kita akui. Kaya kali kau sekarang ya. Semua pemberian Allah. Ya kan? Betul. Kaya kali sekarang. Iya loh saya banting tulang pagi, siang, sore. Mana bisa kayak gini kalau nggak banting tulang? Mau kau banting-banting pun, kalau nggak dikasih Allah nggak kasih. Ya kan? Makanya dalam di situ ada namanya tawakal. Kita Bu, kalau maunya kita, seluruh yang kita usahakan sukses. Betul nggak? Tapi karena kita bukan Tuhan. Kita kan bukan Tuhan. Kalau maunya kita, anak kita semua cantik semua. Tapi kan ada yang pesek, ada yang hitam dikit, ada yang hitam kelabu kan. Bukan maunya kita. Nah, di situ kita tawakal kepada Allah. Ini pun baik Allah bagiku. Ada pahala-pahala di situ. Makanya istighfar sempurna itu menjadi satu standar ketika orang sholat tobat. Saja panjang kali, maka jangan banyak kali main. Nah, belajar. Gitu kan, Bu? Kita tipek di depan apa kita? Maka kita akan lihat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Engkau yang menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah. Sebagaimana engkau beri kebaikan kepada orang hamba yang lain, berikan juga kepada aku ya Allah. Ya Allah, aku berdosa ya Allah.
Semua nikmat datang darimu ya Allah. Tolong diriku ya Allah. Beri kesempatan ya Allah kepadaku bertobat. Beri kesempatan. Makanya Bu kita bilang sama Allah, ya Allah, jangan cabut nyawaku ya Allah. Ketika masih tersangkut hutangku kepadamu dan kepada manusia. Beri kesempatan bagiku ya Allah. Ya untuk melepaskan itu semua, barulah Engkau panggil ya Allah. Ketika aku dalam keadaan tenang, hayyin, dalam keadaan tenang menghadapmu ya Allah. Itu kita minta sama Allah. Taubatan nasuha. Ya Bu ya. Maka kita bilang sama Allah, sesungguhnya ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Maka janji Allah berikan kepada kita bahwa kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca 3 kali. Nah, inilah aqimus shalah. Makanya taubat itu wujudnya ada salat taubat. Wujud taubat itu ada salat, tetapi itu bukan menggantikan salat yang tertinggal. Karena taubat salat yang tertinggal, salat wajib tetap qada salat. Kita pikir saja, berarti 2 rakaat itu udah hapus semua. Udah enak kali kita. Anda belum. Itu untuk mengawali taubat kita kepada Allah supaya dihapus dan ampuni dosa-dosa kita. Untuk perpices sholat yang tinggal sejak umur 15 tahun, itu lain taubatnya. Karena ada sebahagian berpendapat, untuk gampang-gampangnya, setelah sholat taubat, beres. Oh enggak, kayak kita berhutang sama orang, Bu maafkan saya, iya aku maafkan, kok bayar? Jangan dimaafkan, pikirnya nggak bayar, bukan. Maaf, bayar, tetap bayar, ya kan? Makanya ketika Ibu bahasa dalam Islam ini indah sekali. Waktu kita pergi ke satu warung, satu kafe ya, maka seorang mengantarkan minuman, makanan. Maka kita bilang, terima kasih Bu, terima kasih Bang, terima kasih Dek. Dek, ini bayar. Ya aku bayar, aku bilang terima kasih, tapi aku bayar. Dipikirnya waktu bilang terima kasih nggak bayar. Karena jarangnya orang bilang terima kasih. Ibu kalau pergi ke warung, kalau orang menyuguhkan bakso, menyuguhkan lontong, ada bilang terima kasih? Nah, orang ngaji bilanglah terima kasih. Bilang terima kasih, kita kan bayar saja. Iya, bilang terima. Kalau dia nggak mau antarkan banyak kali pun duit kita nggak bisa kita makan. Ya kan? Bilang terima kasih. Bayar tetap? Bayar. Pahala dapat, dia dapat rezeki, kita dapat pahala, dapat makan. Tapi banyak kali pun uang kita, ketika disuguhkan di satu restoran yang bagus, kita tidak bilang terima kasih, nggak ada adabnya. Kan nggak ada adabnya. Kita bilang, aku kan karena aku ada duit. Kalau yang punya orang nggak mau kasih, bisa apa enggak? Bisa. Dilarang ibu yang pakai ini masuk. Karena udah ditandainya. Sombong kali. Dilarang masuk. Macam mana? Mau kemana kita? Mau masak lontong 3 jam. Jadi kalau kita lihat, ini adalah anugerah yang Allah beri kepada kita. Maka kita ucapkan terima kasih. Ingat Bu, kita di Aceh peristiwa tsunami. Adapun uang kita nggak ada makanan. Nggak ada uang kita kan? Adapun makanan nggak ada kesempatan kita makan. Makanya banyak yang memasak, lain yang memasak, lain yang makan. Dia udah masak, dia siapkan di atas meja. Yang punya rumah keluar pontang-panting. Masuk orang yang datang, lapar dia makan di atas meja. Boleh apa nggak? Boleh. Karena hukum darurat. Tapi sekarang setelah tsunami nggak boleh lagi. Kalau yang mau masuk ke rumah orang ada makanan di atas meja, ini boleh enggak? Hukumnya saat itu, hukum darurat. Ya saat. Kalau ibu tengok nanti lewat nih, seperti kita jalan ke mana Bu? Jalan ke jalan ke Selawah. Itu kok malam-malam kan banyak pisang-pisang bergantung itu. Jangan kita pikir, mak pisang boleh makan? Enggak, orang tuh nggak bisa bawa pulang. Jangan kita turun kita makan pisang-pisang orang itu labu-labunya, enggak boleh. Tapi kalau kondisi darurat, terjadi apa segala macam, orang lari kita penting, kita nggak ada makanan, boleh apa enggak? Itulah sempurnanya Islam. Tapi kalau agama Bani Israel mau kapan pun enggak boleh. Ya, mau kapan pun tidak boleh. Nah, agama Islam boleh. Ya, jadi itu ciri daripada tobat yang pertama. Apa kata Allah? Maka hendaklah engkau melakukan ibadah sholat. Wa atuz zakah. Maka keluarkanlah zakat. Nah, zakat ini ada turunannya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hadiah. Banyak dalam Islam. Yang setahun sekali amalan itu zakat. Disinilah perlu sekali etos kerja. Semangat kita untuk menjemput rezeki, karena bukan hanya untuk kita makan, tapi untuk berbagi. Hebat kan dalam Islam? Maka dikatakan zakah itu pertambahan, ya kan?
membersihkan, mensucikan. Orang yang bekerja dengan niat dia mau berzakat, seluruh jerih payah keringatnya ampunan untuk dia. Dan hablum minan nasnya, manusia akan senang kepada dia. Nah, makanya kita ketika kita bekerja, ini adalah bahagian bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Bukan sekedar untuk periuk kita sendiri. Maka dalam Islam 2,5% yang kita keluarkan ini adalah penghapusan dosa-dosa dan akan menjadi pertambahan rezeki yang terus berlipat-lipat. Yang terus berlipat-lipat. Nah, kemudian turunan di bawahnya ada sedekah. Sedekah itu enggak mesti harta. Memasukkan rasa bahagia kepada saudara-saudara kita. Itulah yang kita bahas yang 4 sifat di awal kemarin. Yang memasukkan rasa bahagia, senang. Orang berhadapan dengan kita itu senang. Kenapa? Karena mulut kita tidak mencerca atau tidak mencela. Makanya memasukkan bahagia kepada orang lain itu ciri ahli surga. Yang memasukkan bahagia. Bisa bahagia dengan materi, bisa bahagia dengan memberi semangat, bisa bahagia dengan memberi nasihat-nasihat. Karena orang butuh nasihat, maka kita nasihati. Jadi kalau ada kawan bilang gini, saja tolonglah nasihatin saya. Yang kita bilang, oh lah aku juga butuh nasihat. Enggak begitu cara kita bergaul. Tolong nasihatin saya. Maka kita akan beri nasihat. Ibu ya. Tapi ibu sering nggak kalau berkawan-kawan dia minta nasihat? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Yang ada, Bu, mangga tuh kayaknya udah banyak. Boleh nggak saya? Ya kan? Ini orang tarbiyah ya. Maka nanti ketika misalnya ada yang musibah ya, meninggal dunia. Contoh kawan-kawan kita kan ada yang meninggal. Dia meninggal dunia. Yang perlu kita tanya apa? Bu, ada nggak puasanya yang tertinggal? Kami kawan-kawannya biar kami ripe-ripe aja lah. Ripe-ripe kawan-kawan kita. Berapa dia? Ada kemarin 15 hari. Oh ya udah, kamu satu, ada 15 orang kita kumpul. Oh udah, qada masing-masing. Ada nggak seperti itu? Ini kita kalau udah ngaji, kita buat budaya seperti itu. Kalau ada teman yang misalnya sudah berpulang duluan, maka kita tanya sama ahli keluarganya. Waktu sakit kemarin, ada Bu. Pas Ramadan misalnya kan, ada nggak yang tertinggal? Oh ada. Kalau ada, ayo. Ibu ambil satu, 15 orang selesai. Ya, kalau sholatnya tidak. Sholat nggak bisa diwakilkan. Tapi kalau puasanya, boleh. Kalau puasanya boleh. Sengaja kok kalau puasa atas nama Polan bin Polan. Maka kita dapat pahala puasa, dia juga dapat pahala puasa. Jadi jangan sibuk harta dia di mana, bukan. Anak gitu juga, anak terlebih gitu juga Bu anak. Ya, anak juga seperti itu. Makanya kita sebagai anak nanti, kita ingat orang tua kita ada nggak tertinggal misalnya puasa-puasanya. Itu yang kita, ya dalam Islam itu seperti itu. Nah, nanti kita ada tanya jawab. Nah, jadi wa'atuz zakah, bagaimana bisa membersihkan diri dengan mengeluarkan zakat. Nah, ada yang hebatnya dalam Islam, ada namanya hadiah. Hadiah itu memberi untuk sesama untuk memasukkan rasa bahagia. Jadi kawan-kawan, memberi hadiah itu dianjurkan dalam Islam untuk memasukkan rasa bahagia. Apalagi kita mengetahui hobinya kawan. Dia suka kali misalnya apa gitu, kita berikan, itu pahala kita besar sekali, memasukkan rasa bahagia. Kita pun waktu memberinya senang. Nah, itulah kesenangan kita di dunia. Nanti di akhirat kita akan dapat pahalanya masuki surganya Allah. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya kan? Jadi bukan kita cuek-cuek. Ada lagi model sekarang, kita pergi undangan ke orang kaya. Orang kaya. Dibilang sama kawan, "Bu, apa kado kita?" "Mau usah bawa, Bu, orang kaya." Nabinya yang mana, Be? Ada nabi yang anjurkan itu? Ada. Ya kan, Bu? Tidak ada seperti itu. Karena apa? Karena itu bukan fuqara wal masakin. Betul. Itu bukan zakat, itu bukan sedekah, itu hadiah, memasukkan rasa bahagia. Ini kawan-kawan sering buat begitu kan? Dipoles ini, dibentuk segala macam, cantik sekali. Kadang-kadang isinya kurang cantik, tapi bentuknya cantik, boleh juga. Karena memasukkan rasa bahagia. Waktu dibawa tuh senang kawan. Akhirnya nggak dibuka-buka kado tuh, difoto-foto aja, karena cantik kali kulit. Boleh. Itu memasukkan rasa bahagia. Dan itu ibu, siapa yang orang harus pertama kita berikan? Ibu kita, ayah kita, kakak kita, adik kita. Kalau kita ada bersuami, suami kita. Itu yang kita berikan. Jangan kawan besti yang di ujung negeri sana, Maya udah kasih. Ini udah salah kaprah. Ya kan? Hadiah, memberi hadiah-hadiah terbaik
itu memasukkan rasa cinta dan sayang, melekat sampai kapanpun. Itu luar biasa dalam Islam. Ini yang harus kita lakukan. Wa'tasimu billah. Milikilah ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang kuat itu adalah tauhid, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulakum. Jadilah Allah sebagai pelindung kamu. Jadilah Allah sebagai penolong kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik kita meminta perlindungan kepada, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita bahas ayat ini, sempurna sekali hukum syariat yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui di akhir kehidupan yang panjang ini nanti sampai akhir zaman terjadilah kiamat dan surga tidak bisa dibuka sebelum Rasulullah masuk ke dalamnya dan umat Nabi. Disitulah kita bahas kemarin bahwasanya Allah tidak akan menghinakan para nabi, khususnya yang tertinggi adalah Rasulullah dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita rasa syukur kita itu luar biasa. Syukur kita itu ada wujudnya. Wujudnya adalah amalan-amalan yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa buka tanya jawab dan kita tutup dulu. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan karunia dari hukum syariat yang ada ini. Kenapa? Pembalasan Allah itu tak terbatas, tapi amal kita sangat terbatas. Tapi pembalasan Allah tidak terbatas. Dan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, matikan kami setelah betul-betul berserah kepada-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.